Jadi leluhur kita itu hebat karena bisa membangun candi yang sangat besar. Seperti ini satu contoh yang kiri ini adalah Candi Prambanan. Ini pucuknya jatuh kena gempa kemarin. Orang kan berpikir ini gimana dulu orang dulu menaikkan sampai ke pucuk sana. Jadi pakai apa? Apalagi pada waktu memperbaiki Borobudur ternyata butuh alat-alat berat. Zaman dulu kayak apa? Kita juga bisa, ini yang sangat disayangkan. Jadi walau sudah terdokumentasi seperti itu, tapi ini kita masyarakat kemudian itu tidak terhubung terkait dengan dokumentasi tadi, karena memang sebagian besar itu dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa kuno lah, seperti dengan simbol-simbol. Nah, di sini masyarakat berikutnya itu tidak ada hubungan, seolah-olah tidak terhubung karena kita tidak berusaha untuk mempelajari bahasa tadi. Jadi kalau kita memang pengen tahu leluhur kita, ya harus tahu bahasa itu. Nah, karena kita selama ini diputus seperti itu, maka kita bisa melihat dampaknya sangat besar. Jadi misalnya ada yang mencuri terkait dengan bata, atau merusak terkait dengan struktur segala macam tadi, masyarakat di sekitarnya cuek-cuek saja, dibiarin begitu. Jadi ini sebenarnya terjadi di Kumitir juga sebelumnya, di lapangan tadi, dulunya di situ itu ada struktur yang sangat luas, dan itu diambil batanya bertruk-truk dibawa keluar, dan orang cuek-cuek saja, tidak masalah seperti itu. Nah itu baru ada LSM atau apa gitu melaporkan, baru diproses. Padahal itu proses penggaliannya, pengambilannya sudah lama. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menghubungkan kita dengan leluhur. Memang syaratnya agak berat belajar bahasa Jawa kuno. Tapi ini memang harus kita nanti dengan teknologi mungkin kita bisa mempercepat itu. Jadi leluhur kita itu hebat karena bisa membangun candi yang sangat besar. Seperti ini satu contoh yang kiri ini adalah Candi Prambanan. Ini pucuknya jatuh kena gempa kemarin. Orang kan berpikir ini gimana dulu orang dulu menaikkan sampai ke pucuk sana. Jadi pakai apa? Apalagi pada waktu memperbaiki Borobudur ternyata butuh alat-alat berat. Zaman dulu kayak apa? Hal-hal seperti itu yang nantinya akan menjadi yang akan kita teliti terkait dengan teknologi yang telah dilakukan orang dulu. Dan itu harus kita buat dalam bentuk literasi sehingga semua orang nanti bisa tahu bahwa kita itu mempunyai leluhur yang hebat. Demikian. Terus ini juga sebagai contoh, ini yang sampai sekarang juga saya kesulitan nih, mencari kapal Majapahit itu ada di mana. Itu sampai sekarang kita mencari itu sangat kesulitan. Padahal itu kapal Majapahit itu jelas terbukti dia bisa melewati Laut Cina Selatan yang luar biasa. Nah, seperti itu. Mestinya kapalnya sesuatu yang luar biasa, tapi kita belum bisa menemukan. Nah, dari situ satu hal yang nanti yang akan kita, ini juga harus kita diskusikan bersama, kalau bisa semua bisa mendiskusikan ini terkait dengan bahwa bangunan kita itu mempunyai orientasi berbeda dengan arah utara yang kita kenal. Jadi utara orang Indonesia itu zaman dulu itu beda dengan utara yang ada northeast sekarang ini. Jadi berbeda jauh. Kemudian
di samping arah utara tadi, kita juga punya sistem ukuran sendiri-sendiri, tidak mengikuti metrik sistem internasional seperti itu. Kita punya ukuran sendiri. Nah, ini menurut saya ini adalah suatu kearifan dan kecerdasan lokal yang dimiliki, ini terkait dengan kenapa bangunannya itu bisa utuh karena itu. Baik ukurannya hanya misalnya bata ini, misalnya kan dia hanya 33 cm, ya, seperti 33 koma kalau nggak salah seperti itu. Jadi semua pakai koma. Jadi ini mestinya mempunyai sistem ukur sendiri. Nah, itu harus kita gali dan itu harus kita beritahukan kepada khalayak. Kenapa kita melakukan itu? Jadi kita selama ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar peradaban di dunia itu punah karena bencana. Ada yang betul-betul punah dan hilang, ada yang punah sebagian, diikuti upaya berbenah dan beradaptasi dengan keadaan alam sekitarnya, ada yang langsung meninggalkan kawasan tersebut. Nah, di sini ITS memang berencana untuk mendirikan semacam pusat unggulan terkait dengan teknologi Nusantara ini untuk melihat penyebab kepunahan tadi dan mencari kecerdasan lokal dalam beradaptasi tadi. Itu yang akan kita gali dari peradaban yang sudah terjadi. Jadi kita siap berkolaborasi dengan siapapun untuk melakukan ini. Dan ini sebagai satu kekayaan nasional yang harus kita miliki bersama, nantinya seperti itu. Jadi seperti di gambar kiri ini, sebagian besar kalau orang Jawa Timur ataupun yang pernah ke Trawulan mungkin sudah pernah melihat ini sumur upas yang ada di Kedaton. Jadi ini salah satu tipikal Kedaton. Kalau kita melihat bentuknya juga penuh banyak penafsiran, tapi ini penuh tantangan. Jadi memang ini nanti yang harus kita menjawab, ini apa, ini bagaimana dulu. Jadi ini reruntuhan yang ada di Kumita di daerah reruntuhan Kampung Majapahit, ini ada di Museum Trawulan, sedangkan yang di kanan ini yang baru saja kita lihat tadi, situs Gumitir tadi. Jadi kenapa kok seperti itu? Kenapa semua kok ditemukan dalam keadaan terpendam? Nah, ada yang hancur luluh lantak seperti yang terjadi di Trawulan ini, yang di museum, ada yang tertutup sebagian seperti itu. Ini menjadi hal yang menarik.